Puji Tuhan, saudara-saudari, FKKP kita judulnya Kerajaan dan Gereja. Ada dua, kerajaan dan gereja. Keduanya ini apa hubungannya? Nah, sebelum Tuhan Yesus tampil, Allah mengutus dulu satu orang namanya Yohanes. Yohanes ini sebagai seorang pendahulu atau seorang pembuka. Kalau kita ada satu acara besar kan MC membuka dulu ya, untuk memberitahu topik utama acara itu apa gitu kan. Nah, Yohanes itu seperti MC semacam ini. Dia membuka, mendahului, dan dia mendeklarasikan, mengumumkan untuk apa Tuhan datang. Nah, Yohanes berkata di dalam Matius 3 ayat 2 sebelum Tuhan tampil, bertobatlah. Bertobat dari apa? Apakah bertobat dari marah-marah? Bertobat dari mencuri? Bertobat dari apa? Sombong? Dari dosa? Matius 3 ayat 2 Yohanes berkata, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Jadi apa artinya? Seolah-olah Yohanes berkata, hei, kalian ini belum hidup dalam kerajaan Allah. Bertobat. Kerajaan Allah mau datang. Kalian hidup di dalam kerajaan apa hari ini? Ayo bertobat, masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti itu seolah-olah. Bukan bertobat dari marah-marah, bukan bertobat dari dosa-dosa tertentu, dari kesombongan. Selama ini kita dinasehati oleh banyak orang baik bertobat karena apa? Pasti karena kelakuan kan? Pernah nggak diajari, hei saudara, saudari, bertobatlah karena kamu tidak hidup dalam kerajaan Allah? Pernah nggak seperti itu diajari? Selama ini kita hidup di dalam kerajaan apa? Apakah kita hidup di dalam kerajaan manusia? Kita berkelakuan baik karena ada manusia yang mengontrol kita. Ada undang-undang. Kita mentaati peraturan lalu lintas karena itu dibuat oleh pemerintah. Lalu kita taat. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Memang kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, pasti kita tunduk kepada pemerintah. Tidak mungkin kita memberontak. Tetapi poinnya adalah kita ada di bawah kerajaan atau kekepalaan siapa? Apakah kita berkelakuan baik karena ada peraturan dari manusia? Atau karena memang Allah memerintah atas kita? Inilah perbedaan orang-orang yang hidup di dalam kerajaan yang lain dan hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, bertobatlah. Bertobatlah dari apa? Anda hidup di dalam kerajaan apa? Kalau Anda tidak hidup di dalam kerajaan Allah, bertobat. Anda harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Orang yang hidup di bawah kerajaan Allah itu di bawah otoritas Allah. Kelihatannya kita sedang berada di bawah otoritas pemimpin manusia. Misalnya wali kota Cimahi, presiden Indonesia, itu kelihatannya, padahal tidak. Kita mentaati semua peraturan, kita berkelakuan baik karena Allah langsung memerintah kita. Di mana Dia memerintah kita? Pemerintahannya itu adalah pemerintahan batiniah. Ya. Sebelum kita mendapatkan hayat, kita bebas melakukan apapun juga. Pergi kemana, belanja apa, melakukan apa. Tapi begitu Allah masuk ke dalam kita, ada tahta masuk ke dalam kita. Sejak saat itu kita tidak bisa lagi bebas. Setiap kita mau melakukan apa-apa, ada yang mengganggu di sini. Ada yang memerintah di batin ini. Itulah pemerintahan Allah. Itulah hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu hari ini rohani dan batini. Rajanya ada di dalam dirimu. Ada tahta di dalam dirimu. Setiap saudari yang mau belanja, ya, ini bagus, beli. Tetapi di dalam batin ada yang mengganggu. Jangan.
Itu pemerintahan Allah. Itulah hidup gereja. Saudara-saudari, kita melakukan segala macam. Saya sering, kalau saya memang masih kadang-kadang suka melanggar lalu lintas, saudara-saudari. Tetapi setelah itu tuh di dalam tuh ada, coba kalau ada saudara-saudari yang lihat bagaimana. Itu semua raja yang memerintah saya. Bukan karena saya takut ditilang. Bukan. Karena saya mengikuti raja di dalam diri saya, maka saya taat semua peraturan lalu lintas. Jadi inilah saudara-saudari, bertobatlah. Anda hidup di kerajaan mana? Apakah Anda hidup di dalam kerajaan etika dan moralitas? Atau kerajaan kebudayaan manusia? Semua Anda hidup berkelakuan baik karena diatur oleh etika, oleh moralitas, oleh kebudayaan. Itu bukan hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah itu hidup diatur dan dipimpin oleh Allah di batin kita, di dalam hayat kita. Itulah pentingnya kenapa kita mempelajari perasaan hayat, indera hayat. Itu semua karena kita sebagai warga kerajaan Allah yang hari ini masih bersifat rohani. Nanti di kerajaan 1000 tahun baru sudah bersifat jasmani dimanifestasikan. Nah, saudara-saudari, yang barusan saya sampaikan adalah soal kerajaan Allah. Hubungannya dengan gereja apa? Hubungannya dengan gereja ada satu ayat besar, Efesus 1:22-23. Ya. Dia, yaitu Kristus, telah diberikannya kepada gereja. Amen. Sebagai kepala. Kepala ini apa? Pemerintah. Amen. Otoritas. Raja. Sekali lagi ya, dia, Kristus, telah diberikan kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada, gereja yang adalah tubuhnya. Saudara-saudari, Allah ini ingin memerintah seluruh alam semesta, tetapi melalui tubuhnya. Misalnya saya ini raja ya, misalnya. Apakah hanya kepala saya yang raja? Tubuh saya bukan raja, gitu. Tidak. Kristus adalah kepala, gereja itu tubuhnya. Jadi Kristus dan gerejalah sebagai kepala segala yang ada. Tetapi awalnya kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat mempelopori, tunduk di bawah kepala. Nah, ketika kita tunduk, maka kita menjadi anggota tubuhnya. Kita semua yang masih hidup seenaknya, memberontak, kita belum berfungsi sebagai anggota tubuh. Orang yang sudah benar-benar berfungsi sebagai anggota tubuh, dia akan ikut mengepalai alam semesta bersama Kristus. Jadi gereja itu bukan GSJK, bukan GBI, bukan apa misalnya yang macam-macam. Gereja itu tubuh. Betapa agungnya gereja, tetapi betapa sayang hari ini gereja sudah begitu rendah disalahpahaminya. Saudara-saudari, jadi inilah hubungan kerajaan dengan gereja. Kerajaan adalah Allah memerintah. Pertama-tama kita gerejanya mempelopori, tunduk di bawah kekepalaan Allah, menjadi tubuhnya. Akhirnya nanti di kerajaan 1000 tahun kita yang lolos, yang menang akan memerintah alam semesta bersama dengan Dia. Dan pemerintahan ini hari ini bersifat batini, saudara-saudari. Jadi sekali lagi, bertobatlah. Amen. Karena apa? Karena kerajaan Allah, bukan karena aku suka marah-marah, bukan karena aku suka malas, aku berzina, mencuri. Bukan. Bertobatlah. Karena kerajaan Allah zamannya Yohanes sudah dekat, tapi hari ini sudah ada. Masuklah ke dalam kerajaan Allah. Caranya gimana? Rajamu ada di dalam rohmu. Perhatikan rohmu. Latihlah rohmu. Menyeru nama Tuhan itu melatih roh. Membuat kita bisa mendengar raja kita, dipimpin oleh raja kita. Dan ketika kita berkelakuan baik, bukan karena takut manusia, bukan karena takut suami, bukan karena takut semuanya,
tetapi karena ada Allah di dalam batin memerintah. Inilah hidup di dalam kerajaan Allah. Inilah hubungan kerajaan Allah dengan hidup gereja. Hidup gereja yang normal pasti melatih jemaat Tuhan untuk hidup di dalam roh. Ciri-ciri gereja yang normal itu pasti memperhatikan roh manusia. Karena di dalam roh manusia itulah ada kerajaan Allah. Ada raja kita. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berita-berita tentang kerajaan dan gereja. Buatlah kami semakin nampak ya Tuhan bahwa gereja adalah kerajaan-Mu. Hidup gereja adalah hidup kerajaan. Buatlah kami senantiasa melihat dan mendengar Sang Raja di dalam hayat kami, yang bertahta di dalam diri kami. Tuhan Yesus, perintahlah kami, tundukkanlah kami. Kami mau menempuh hidup kerajaan yang adalah hidup gereja. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami jadi warga negara kerajaan-Mu. Amin. Hari ini kami menemukan penghidupan. Bagaimana warga negara kerajaan hidup. Kehidupan kalian Tuhan yang pimpin. Bahwa pimpinan-Mu yang batinia itu bekerja atas setiap kami. Tempatkan kami Tuhan. Amin.